Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Balik lagi bersama ngobrol bareng Langga. Hari ini, momen ini kita ada di sebuah tempat yang nantilah kita jelaskan lebih jelas. Cuman yang jelas agak creepy lah. Creepy ya. Jadi pertama-tama teman-teman saya perkenalkan dulu Aisan. Jadi mungkin pertama-tama mohon maaf dadakan. Karena memang orangnya juga dadakan loh. Jadi kita momen langka bisa ketemu dengan Aisan. Langka ya? Langka sekali. Jadi ceritanya teman-teman gini ya. Tahun awal kita bangun cerita dulu. Tahun 2000 berapa itu Aisan? 2017. 17. Lama sekali. Waktu itu Aroni bilang, "Kak, kita ada ketemu teman baru di salah satu kafe di Lazy Ferry ya?" Iya, Lazy Ferry. Ketemu ngobrol, cuman waktu itu nggak terlalu menyimak karena waktu itu Aroni langsung dengan Aisan. Lama lah saya memang nggak begitu concern gitunya. Iya. Cuman 1 minggu 2 minggu, "Gak, kita ada pelatihan siapa Aisan? Yang mana yang kemarin? Oh siapa?" Itu lama sebetulnya. Lama. Nggak bukan 1 minggu 2 minggu, tapi itu lama. Cuman yang jelas, "Gak, kita mau ada teman mau pelatihan Aisan yang mana? Yang itu ya, oke." Setahun ya lebih. Ada setahun. 2018 kalau salah. Tahun lebih. Jadi pelatihan waktu itu Aisan ngambil CHT. Ya, CHT. Kemudian selanjutnya nanti disusul NLP dan beragam semua pelatihan. Tuh. Pertama-tama gini ya, tadi kan untuk jadwal mohon maaf kita dadakan ya. Jadi dadakan ya. Biasanya memang harus nama lah dari kemarin pagi kumanya. Cuman ini mah malam. Yang memang kejadian malam lah gitu tah. Ngasih orang jadikan gitu tah. Karena ini langka sekali loh. Kita itu sama Aroni ngebentuk sebuah yayasan namanya Meta Sinergi Indonesia yang mana orang-orang luar biasa. Dan uniknya itu ada beberapa orang yang hilang. Oh gitu. Ya. Apa tuh hilang? Gentayangan ya? Sebut saja seperti itu. Pertama Pak Eris. Aisyah masih emot Pak Eris? Iya, emot. Itu ya. Unik loh. Sebulan di Malaysia, les gak ada kabar sama sekali. Iya. Nggak tahu meninggal atau enggak. Kemudian Aik. Sampai sekarang ada kontak lagi, nyambung lagi. Ya. Aik teman kita di Tanjung Sari, pelatihan, ada semangat, tiba-tiba hilang karena memang ada pekerjaan. Sekarang alhamdulillah muncul lagi. Aberi ya, Subang ya. Aberi Subang. Hilang, aduh. Juga. Aberi, aduh sedih Aberi dan hampir beberapa orang itu yang memang orang-orang spesial, orang-orang luar biasa kok kompak gitu ta. Kompak gitu ta. Cuman itulah sisi dari kita bersosial dan berorganisasi. Betul, no problem gitu Aisan. Yeah. Cuman kan gini Aisan ya, kalau kita bicara tentang jadi gini loh Aisan. Angga kan kadang-kadang suka ewa aja orang-orang di kontaknya, siapapun itunya. Ya, betul. Yang lama gak ketemu. Ya mohon maaf ya, belum dikasih waktu lebih ngobrol sana. Karena banyak pertanyaan loh, serius teman-teman. Jadi introduce dulu lah. Lama gak ketemu, sekarang bisa ketemu dan oke lah gini. Kasusnya kurang lebih, bukan kasus ya, sama ceritanya kurang lebih sama. Tiba-tiba hilang, kontak hilang, kan itu big question. Ada apa nih Aisan? Di kontak Aisan nggak ada, WA nggak ada, Telegram nggak ada, hilang. Sebulan, oke lah nggak ada kabar. Karena kan di grup rame ya, tiba-tiba hilang. Satu, oke. Tapi yang lain masih bisa dikontak. Yang nggak bisa dikontak itu adalah Pak Eris sama Aisan. Sebulan, oke hilang. Bulan kedua, bingung. Maksud bingung teh jadi gini Aisan. Mun gering hayu urang tempo. Mun dinu maotna hayu meureun urang istilah nama teh orang ziarah atau aku mahalah. Ini mah kan hilang. Hilang tanpa jejak. Hilang tanpa jejak loh. Bingung loh, rek ngontak ka rumahna da teu apa rumahna. Rek ngontak siapa gak ada. Walaupun memang Aisan pernah nyebut nama tempat rumahna di mana, cuman nggak memang bingung gitu nyariin aku kumaha gitu ta. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, sekian bulan
Ketemulah dengan salah satu temen yang suka memang ruqyah, Atito. Oh, Atito ya. Ngobrol. Isan kemana? Ngobrol-ngobrol. Dulu nama Teh Reni. Teh Reni. Jadi kan kita punya teman sama namanya Teh Reni. Waktu itu ngobrol di Majaya, herbal terapi di Pakuwon. Langgan di prospek sama Teh Leli buat masuk Bio Alpha. Oke. Teh Reni tiba-tiba nyeletuk tuh bahwa ada alat juga yang punya, untuk ya, bio apa tuh ya, saya lupa alatnya. Pokoknya alat itulah yang memang itu spesial sekali. Ini juga ada loh alat yang nggak digunakan. Nah, ada dari Ihsan. Ihsan. Ihsan yang mana teh? Ihsan yang suka terapi. Oh, masa keren Ihsan yang mana? Ternyata orangnya sama gitu dah. Nyambung. Kemudian Atito ngobrol. Enggak, Ihsan teh ada suatu musibah gini. Didinya baru kaget. Oh. Oke lah Ihsan. Nah, mungkin sekarang ada momen luar biasa ketemu dengan Ihsan. What happened? Mulai dari mana dulu ya? Asik. Lebih enaknya kita TikTok aja TikTok. Jadi Kang Langga, ini kan ngobrol bareng Kang Langga ya. Memberikan suatu pertanyaan, saya jawab. Memberikan suatu pertanyaan, saya jawab gitu kan. Biar ada alurnya gitu kan, jelas gitu kan. Nanti ngacabrak sorangan mah ke 1-2 jam terberes-beres Kang Langga. Oke, siap. Pertama, berarti kan nggak perlu dikenalkan lagi ya, udah jelas bahwa Ihsan teman saya, satu kegiatan di hipnosis hipnoterapi, ahli praktisi juga, dan itu kurang lebih seperti itu. Dan masih banyak prestasi beliau. Dan kemudian sebulan pertama hilang kontak kemana Ihsan? Kemana atau ada apa? Tapi Ihsan tahu yang diceritakan oleh Atito? Nggak tahu tuh. Jadi sebut saja ada musibah. Yang itu memang nggak diprediksi sama sekali, yang memang Langga kaget loh. Iya. Sama kan Ihsan itu punya suatu usaha yang mana istilah nama jadi gak Ihsan teh ke musibah naon mun dinu gering hayu urang tengok, mun dinu maut urang jarahan. Jadi kan ada sesuatu yang membuat dia menjadi sebut saja kambing hitam. Nah, kita minta klarifikasi dari Ihsan. Sebetulnya mah 1 bulan Ihsan ganti nomor itu what happened nak? Ya, sebelumnya terima kasih Kang Langga udah memperkenalkan di channel apa ini? Bukan nama itu. Ngobrol bareng Kang Langga gitu kan, channel Kang Langga ini. Kita memang berteman lama kan Kang Langga ya, udah lama juga 2017 kita ketemu. Sebetulnya ada sesuatu hal yang bisa mempertemukan kita selain daripada takdir katanya ya. Seperti itu. Kita pertama kali ketemu mungkin dipertemukan dengan satu guru yang sama, satu master yang sama, yaitu guru tauladan kita, master kita, Master Roni. Terima kasih. Dan apa kabar Master Roni? Sekarang di mana? Saya juga udah kontak-kontakan dengan beliau. Sebetulnya intens dengan beliau gitu kan. Meskipun saya ganti nomor, tapi saya tetap perlu bimbingan dari beliau gitu kan. Nanti insya Allah kita kalau ada waktu mau ketemu lagi sama beliau juga gitu kan. Kita kan menjalani gitu kan bersama tadi seperti yang Kang Langga bilang di hipnosis, hipnoterapi gitu kan, di metasinergi, di organisasi, dan bahkan memang ya seperti itu ya kehidupan sosial ya Kang Langga ya, kehidupan sosial manusiawi mungkin ya, manusiawi, ada naik ada turun gitu kan Kang Langga. Apabila pertanyaan itu tadi Kang Langga bilang kemana gitu kan, setelah yang dibilang kok kalau hilang gitu kan, nggak ada. Kalau misalkan gering naon merenya gitu kan, mun maot mah mana kabarna di mana meureun jasadna kuburana. Betul. Nah gitu kan. Nah sebetulnya kan memang tadi yang saya bilang saya sangat berterima kasih sekali dengan rekan-rekan, ada dikeliling oleh rekan-rekan yang sangat luar biasa, terutama Kang Langga Kusuma ini, guru saya juga ini. Beliau juga rekan saya seperjuangan, banyak dapat ilmu dari beliau juga. Dan tiba-tiba ya gitu, yang namanya manusia mungkin ada yang namanya ujian gitu ya. Ada yang mau ujian, saya dulu diuji juga, dicoba, bahkan sampai ke titik
di mana mencapai bukan titik terendah lagi nggak? Saya ada min bahkan itu di kan, jurang sekali. Jurang sekali gitu kan. Saya sampai bingung itu, bahkan keluarga sendiri, saudara, kerabat, memang ada, mereka ada. Cuman nggak ada yang bisa mengisi kekosongan atau di pikiran, di hati saya ketika saya memang ada di jurang lembah tersebut, gitu kan, di permasalahan tersebut, gitu kan. Dan pada akhirnya saya juga mencoba untuk mendatangi rekan-rekan yang lain gitu kan, terutama master saya, alhamdulillah sedikitnya terobati itu, ada pencerahan gitu kan. Pernah ketemu sama Roni? Pernah ketemu pas itu, pas sebelum menghilang tuh, sudah menghilang tuh, memang menghilang dari kontak, menghilang daripada grup, semuanya saya hapus, semuanya saya ganti nomor. Nomor-nomor di kontak kurang lebih itu ada 1.000 orang. Luar biasa. Saking stresnya dulu saya ada di titik terendah. Alhamdulillah sampai sekarang masih diberikan kesempatan bisa bangkit kembali. Bertahap mungkin, belum benar-benar bangkit, tapi menuju mun orok mah keur ngoronang keneh ya gitu kan. Gitu masih gigi began lah. Began keneh gitu kan. Minta doanya juga mungkin ke depannya. Luar biasa. Itu ada suatu ujian yang memang ya kalau diceritain malah berat juga gitu kan, menyiksa batin mental saya gitu kan, terutama bukan apa-apa ya dulu saya kehilangan arah mungkin enggak, kehilangan arah, dan akhirnya meskipun sama orang-orang di sekitar masih berkomunikasi, masih diaping gitu kan, masih diaping, tapi memang itu pengalaman saya yang sangat berharga sekali. Kalau harus diceritain itu, pikiran hati saya itu sampai kalau dibilang kayak udah seperti orang gila enggak? Saking stresnya saya mengalami ujian tersebut. Dan naudzubillah, mudah-mudahan kedepannya nggak terulang lagi gitu. Amin. Kan. Bismillah. Di satu titik bahkan saya naudzubillah gitu kan, nggak sampai mau terulang seperti itu lagi, sampai pikiran saya nggak jelas yang diucapin. Mau ngomong mengacap belakang kepala rubuh gitu sampai kan. Ada di momen itu, sampai ada di momen tersebut, di titik benar, bukan hanya terendah lagi, bukan nol tapi minus lagi gitu kan, saya di titik minus tersebut. Sampai akhirnya saya tadinya benar-benar mau kabur sebetulnya. Sebut saja kabur saya kabur, mau menghilang, nggak mau kenal sama siapapun yang pernah kenal sebelumnya. Saya entah mau kemana dulu, udah siap-siap, udah berangkas, tapi saya ditahan-tahan sama keluarga. Coba lihat lagi itu, anak, kan saya udah berkeluarga juga ya, ada istri gitu kan, seperti itu. Ya akhirnya luluh tuh hati saya gitu kan, tuh udah siap mau berangkat tuh, udah bawa motor, nggak mau kemana pokoknya gitu kan. Yang penting jauh gitu. Penting jauh lah gitu kan. Tadinya seperti itu, menghadapi masalah tersebut itu. Tapi alhamdulillah, karena memang masalahnya itu sebetulnya bukan sekali gitu kan, udah bangkit, mau bangkit lagi, ditimpa lagi, jatuh lagi. Bukan sekali. Jadi tadi seperti yang Kang Tito bilang, sebetulnya itu udah mau bangkit dengan Kang Tito itu saya. Sebetul mau bangkit. Saya bertemu dengan Kang Tito, bertemu lagi sama Ibu Reni gitu kan. Itu udah mau bangkit. Pas mau bangkitnya itu dijatuhkan lagi gitu kan. Dalam hal memang kesalahan saya pribadi mungkin ya, ujian diri saya, ada hikmahnya juga buat kedepannya bagi diri saya gitu kan. Dan alhamdulillah mungkin kalau diceritain ini memang privasi juga sih sebetulnya gitu kan. Saya nggak hanya untuk Aisan aja. Ya, pengalaman saya saja pribadi mungkin ya, tapi memang yang saya rasain betul-betul merasakan ada di titik terendah gitu dalam kehidupan ini gitu kan. Dan sekarang memang kemarin alhamdulillah di titik terendah itu udah mau bangkit, jatuh lagi, ditariklah saya sama kakak saya untuk pergi. Udah, perbaiki dulu hatinya, perbaiki dulu pikirannya, nanti jangan dulu pikirin masalah yang ada, nanti solusi ketika hati bersih lagi, pikiran jernih lagi, solusi bakal hadir. Dan alhamdulillah meskipun sekarang sebetulnya permasalahan yang namanya masalah akan selalu ada gitu kan. Dan masalah tersebut memang belum saya hadapi. Kemarin saya
mun jelema mah meureun tiarap heula lah gitu kan. Tiarap heula, Ngawahan heula supaya bisa ngelewatan tantangan. Ngelewatan tentang eta. Bahkan bukan hanya ngelewatan, bisa menyelesaikan masalah tersebut gitu kan. Seperti itu yang terjadi. Kurang lebih saya langsung dibawa ke Jawa, tepatnya di Lamongan, di pondok Jawa Timur. Jawa Timur dari Jawa Barat sini Sumedang. Dibawa sama kakak saya sana karena melihat saya udah mau kaburnya, udah stres-stresnya, sampai dijemput dari Jawa Timur ke sini. Udah gak? Sampai dijemput. Besoknya saya stres itu, stres-stresnya, hari itu mau kabur, ditahan, besoknya langsung dijemput dari Jawa Timur pakai mobil. Dari Jawa Timur ke sini sengaja. Sengaja buat ambil saya. Karena memang lihat kondisi saya benar-benar terpuruk sekali gitu kan, terpuruk sekali. Ya alhamdulillah, meskipun masalahnya masih menghadang, ya saya ngawahan heula cek bari bahasa nama orang enggak ngawahan heula, jangan lewatan ieu masalah, menyelesaikan ieu masalah supaya lebih tenang. Karena dengan tenang mah mungkin karasanya kurangnya karasa ku katenangan mah solusi aya. Meskipun sebetul nama gitu kan, padahal saya pribadi sudah belajar gitu kan dari master kita, dari guru kita, dari Kang Langga, yang dilihat itu ketika terjadi masalah itu jangan masalahnya, tapi solusi yang bisa menyelesaikan masalah tersebut. Tapi ternyata teori tersebut ketika dipraktikkan sulit kan enggak? Benar sekali. Oke. Sangat sulit karena kita yang mengalaminya sendiri. Kita sering memberikan arahan kepada orang ya. Alternatif jawaban kepada orang lain ketika ada pasien-pasien kita yang diberikan mengalami masalah psikologis gitu kan, contohnya di hipnoterapis atau dengan NLP gitu kan. Tapi ternyata ketika mengalami pada diri sendiri justru bingung. Kayak seperti itu. Tetap harus ada pihak ketiga. Harus ada pihak ketiga yang memberikan kita masukan, solusi gitu kan. Karena memang benar-benar di titik rendah tersebut, meskipun apa yang diucapkan oleh orang terdekat kita itu benar, nggak masuk. Nggak, tetap jadi menolak gitu kan, karena udah ngeblocking tersendiri gitu kan. Padahal benar yang dikatakan tersebut, karena kita udah menolak karena drop sekali gitu kan, nggak mau. Ya jadi nasihat sebaik apapun nggak masuk dari dulu gitu kan. Solusi sebaik apapun nggak masuk gitu kan, seperti itu. Makanya harus memang kena dulu inti permasalahannya mana gitu. Kita dari sana saya bisa belajar tentang permasalahan itu. Kita harus bisa selaku terapis atau pelaku alternatif hipnoterapi atau psikologi, kita harus benar-benar masuk ke dalam permasalahan tersebut itu, merasakan, dan kita benar-benar tahu harus dari mana masuknya itu. Gitu. Nah, seperti itu mungkin. Saya kurang lebih Kang Langga tadi yang dibilang saya Februari dulu berangkat itu. Februari 2020. Oh, kemarin. Okay. 2020 kemarin. Januari saya berangkat, pulang lagi sini. Terus Februari saya berangkat lagi. Sampai Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, 7 bulan saya di sana. Ini juga baru kurang lebih 10 hari di sini tuh. Serius? Makanya makanya dadakan itu maksudnya eta. Soalnya hese deui gitu. Luar biasa. Tapi insya Allah kedepannya kita bakal sering komunikasi juga kan Langga. Wajib Aisan. Jadi kan gini loh Aisan. Mungkin karena ya memang Allah memberi jalan gitu. Artinya kan gini. Ada di pasti penting nggak? Ya. Jadi ada di itu ketua pemuda Muhammadiyah. Ya. Istilahnya ngumumkan bahwa akan ada pelantikan pengurus kecamatan Tanjung Medar. Ya kan lembur lah istilahnya. Iya. Bukan Langga ya. Antara kilo jeung tengilu gitu dah. Cuman niat nama nebeng lah gitu. Nebeng mau ikut juga ke Cikaramas, lokasi Cikaramas. Istilahnya mau yang apalah Muhammadiyah teh sakumaha hebatna gitu tah. Pas pas berangkat kan itu. Kenalan nepangkeun Langga. Ada orang yang familiar. Asa kenal gitu nya saha tah. Kamarinya anu Isannya kaget. Nah, apaleun Isan gitu.
Kan pernah atulin ke sekolah nih kan. Saha. Pak Ima, eta nih kan. Oh, siap. Ketemulah dengan Pak Ima tuh, itu tuh lanceukna Isan nih kan. Ketemulah dengan Cece Pak Ilham. Dan, gitu, dan adik Aisan siapa? Ihda. Jadi Isan mah, Isan, nyerah rencangan mohon ngobrol-ngobrol tukeran nomor HP. Malahan kemarin mau collab. Gitu. Kemarin mau collab pisan. Enggak ada cerita Aisan, mau collab pisan. Istilah nama terus tapi gak jadi mau ke Bandung. Paling sore karena ada kegiatan yang lain. Walaupun memang cerita Aisan juga ada tapi di Garut. Di Garut, di Garut gitu ta. Yeah. Pas tadi sore nomor baru. Wah, bener mah kudu jadikeun ayeuna langsung tembak ayeuna langsung. Harusnya jam udah 7:30 lah, cuman baru mulai sekarang. Mohon maaf Pak Izan. Iya. Cuman memang jadi kudu didadakan gitu soalnya sesuatu lah. Sesuatu ya. Jadi momen langka ya tadi si yang dibilang. Sulit katanya ketemu sama saya. Jadi momen langka lah hari ini. Semoga kedepannya menjadi momen yang biasa. Amin, kita ketemu lagi dengan Aisan. Jadi kan memang kemarin kalau misalnya nggak ketemu dengan Acecep sih kayaknya nggak jadi seperti ini gitu. Bahkan mungkin udah lupa lah. Dulu itu gini Aisan loh. Langga pernah sampai ngahaja main ke perumahan Pak Ima. Pak Ima nuju di sekolah sun teh. Main ke sekolahna. Pak abdi melarian Pak Ima. Oh nya mangga kaluhur. Ada waktu itu ngobrol-ngobrol. Oh nya Isan teh kabar terakhir teh kamu sibahan. Iya nomor HP kasih nomor HP. Gak tahu nomor HP ya soke mun tepang jeung Isan wartuskeun abdi beuseuna mah. Siap. Da malahan Pak Ima ge miwarang ameng ka dieu gitu tah. Cuma pokoknya mah daerah ieu begitu tah. Yeah. Can kalaksanakeun wajang memang nanyakeun oge bingung. Masih jadi abu-abu lah. Akhirnya dilupakan sekian bulan kemudian mungkin karena jalannya dengan Adodi itu Langga langsung main ke Tanjung Medar langsung dilantik loh itu. Jantik. Ketua langsung, ya sekarang. Enggak. Jadi istilahnya mah anak baru eta gitu nya heubeul teu main teu kalembur heubeul teu kalembur tiba-tiba main ke imah sorangan Tanjung Medar dilantik jadi pengurus nya istilah lingkup anggota lah gitu ta. Sama Densus. Ada ini apa itu lah lupa namanya hampura ketemu lagi ya. Langsung dilantik gitu. Itu luar biasa. Apa buhannya lembur gitu ya. Hayang mah ka kota gitu lingkup kota lah gitu pegang Ita, Sumedang Utara sama Selatan gitu lah. Tapi geus lah enggak Tanjung Medar siapa. Ketemu dengan Ilham sampai sekarang. Dan itu keren loh. Jadi memang udah jalan Aisan gitu nya. Betul. Kudu dipaksa panggil soalnya memang mahal loh ketemu dengan Aisan ini. Mahal. Tapi gini loh teman-teman tadi kan bicara memang hal yang masih mungkin bingungnya masalahnya apanya. Cuman istilahnya masalahnya itu hal yang memang secara usia itu jauh sekali loh. Jadi gini loh, tekanannya itu untuk usia kita. Aisan sama Langga itu mungkin beda sebulan ya 2 bulan. Setahun ya? Enggak, sama-sama 93 lah. Cuman dia udah nikah, saya belum. Segera ya. Jadi buat bapak mertua saya mohon, ayolah kita orang ngobrol gitu Pak. Istilah kita lagi mencari mertua Langga loh. Gitu. Di tahun sabaraha dah. Sampai kan dibully tuh Pak Ajib. Ya oke lah, no problem. Terus berjuang. Apa gitu. Istilah nama apa gitu. Udah pokoknya mah sekarang lah kita ketemu lagi. Jadi itu memang luar biasa lah. Jadi gini loh. Kalau mungkin saja sebut ya usia 50 tahun punya masalah yang segede itu. Itu mungkin siap. Tapi untuk seorang Aisan dan saya Pampangel bukan Aisan saya dengan usia sekarang menerima kondisi tersebut, fakta realita di lapangan itu akan sangat bingung gitu ta. Sama Aisan bingung juga gitu ta. Itu ekstrim loh. Boleh nggak teman-teman tahu sedikit aja gitu Aisan? Apa itu maksud ekstrim itu? Ekstrim apa ya? Biar ada gambaran. Ya masalahnya mungkin clue-nya itu apa ya? Kecerobohan. Oke, kecerobohan. Terus
tidak bisa apa ya, terlalu percaya pada orang, gitu. Terus ada udang di balik batu. Siap. Jadi itu 3 keluhnya itu. Silakan teman-teman terjemahkan sendiri. Cuman yang jelas dari ketiga hal yang tadi disampaikan oleh Aisan itu membuat Aisan, atau mungkin bahkan bukan Aisan ya, saya pun akan bingung loh itu asli menghadapi masalah tersebut. Karena memang sekali lagi hipnoterapis pun juga perlu hipnoterapis sebetulnya. Karena ada pihak, jadi loh, kesampingkan dulu hipnoterapis. Sebenarnya kalau kita bicara tentang keilmuan dan juga praktek, sebetulnya dengan hadir orang ketiga yang menjadi di luar sistem ya, di luar masalah ya, itu bisa membuat melihat masalah secara lebih global. Nah, dengan diiringi belajar hipnoterapi, tahu bagaimana metodenya. Betul. Nah, mungkin yang jadi kekurangan Aisan, pertanyaan selanjutnya adalah kenapa Aisan nggak menghubungi Langga? Padahal Mas Asri loh, selama memang bisa bantu, ya memang kesebut kenapa secara keilmuan gitunya, barengan lah gitu ta. Tapi Aisan malah memilih jalan yang lain. Itu. Mungkin pertama, tadinya masalah kedekatan emosional mungkin ya. Karena hal sebesar tersebut nggak bisa sembarang gitu kan. Nah, seperti itu kan. Apalagi saya mungkin mencari yang seorang atau sesosok yang memang kayaknya beliau ini mampu loh seperti itu. Dan memang sudah mengalaminya tersebut gitu kan. Hal tersebut gitu kan. Makanya saya mendatangi langsung ke master kita, ke suhu kita gitu kan, seperti itu. Dan itu pun memang sebetulnya sudah ada solusi dan udah saya jalani gitu kan. Karena memang alur takdirnya seperti itu, ya harus kayak gini dulu sekarang kan, ya. Luar biasa. Tapi insya Allah kedepannya kita akan terus intens buat ketemu, buat berkomunikasi. Nanti kita bikin collab yang lainnya mungkin lah ya, langsung action di lapangan mungkin ya. Siap. Sok nggoda wae. Kalau kita tadi kan kita gunakan kata-kata Aisan ya, bukan dari Langga ya. Kita terjemahkan masalah yang kurang lebih sama. Itu kuncinya. Dan yang Langga tahu, Aroni pernah mengalami suatu kondisi ketika dia di mana istilahnya mah cek ukuran usia kita juga sebenarnya itu menyakitkan loh. Aroni pernah berkecimpung di dunia herbal yang mana istilah nama kondisi tersebut membuat dia melakukan kecerobohan yang menyebabkan kerugian yang lumayan besar bagi Aroni. Itu terjadi mungkin sekian 10 tahun yang lalu, mungkin ada ya 10 tahun yang lalu. Tapi luar biasanya beliau bertahan, berjuang, dan hingga sekarang sampai luar biasa sekarang. Itu. Betul. Pertanyaannya, apakah seperti itu? Ya, sama halnya karena ketika saya bercerita kepada beliau, ternyata beliau pernah mengalami bahkan lebih parah lagi. Makanya memberi solusi dulu masuk, tapi ada beberapa hal ketika saya mau bangkit sebetulnya. Saya juga menyayangkan kepada suhu Master Roni gitu kan. TKA. Menyayangkan, saya udah semangatnya udah bangkit nih, kalau enggak kan saya beberapa kali udah bangkit, udah masuk tuh dijalanin semua saran-saran dari beliau. Di waktu hari H beliaunya nggak hadir. Gitu. Itu. Pernah. Di hari H saya udah ngumpulin orang, kasih solusi gitu kan. Gini cara menyelesaikannya. Ini yang alamin dulu kayak gitu. Dikasih solusinya sama. Saya udah share di Facebook, udah cari bagaimana orang-orang yang siap tempur bareng saya ajarin, saya didik buat penempatan ahli-ahli minimal terapi tradisional gitu kan, yang mana bisa memberdayakan ada income gitu kan, nanti dari mereka memberdayakan banyak orang, nanti ada income buat kita juga seperti itu. Pas hari H udah janji, udah fix, beliau nggak ada, kontaknya hilang. Apakah itu sebuah memang uji saya pribadi siap enggaknya gitu kan? Berarti itu udah ada yang mau datang dari Bandung juga udah siap gitu kan? Hilang kontak atau? Nggak, beliau nggak ngasih respon loh di hari hanya itu. Oke. Apakah beliau memang uji gitu kan? Udah dikasih solusi di jalanan tuh gitu, atau memang
beliau sedang sibuk juga mungkin hari itu juga seperti itu. Mungkin ada miss juga. Ada miss juga mungkin seperti itu. Jadi memang Mas Roni unpredictable sebetulnya Mas. Jadi luar biasanya beliau itu kadang lagi ngobrol jeung orang teh dia masih memikirkan hal yang lain gitu loh. Jadi memang sekelas master bedalah dengan kita ya. Cuman yang jelas Aroni sungguh luar biasa, guru bagi kita semua sebetulnya. Jadi ketika teman melihat saya sebut saja ada keilmuan sedikit, apalagi dengan Aroni itu gurunya, sebut saja gitu gurunya itu memang gurunya guru itu luar biasa. Cuman sampai sekarang belum mau diajak collab. Padahal asli serius ada nanyain loh gitu. Aroni enggak sama Aroni gitu. Cuman ya beliau jadi ketika kita ngobrol di sini ya 1 jam 4 misalnya WA gitunya. Kadang cepet, kadang lama. Nah, jam 5 teh ketika kita WA lagi sudah enggak di Sumedang lagi. Yeah. Di mana yang memang itu kan itu enggak tahu lah apa yang beliau lakukan. Cuman yang jelas ya istilahnya mah teman-teman akan sangat luar biasa ketika ketemu dengan beliau karena langka loh. Barejeng memang sering panggil cuman langka loh, momen ketemu dengan beliau itu langka. Nah mungkin itu ada miskomunikasi, cuman memang tahun berapa itu? 2000 sekarang? 2019 akhir kayaknya. Oh iya siap. 2019 akhir. Nanti mungkin orang Ngariung nih gitu lah, Yusan. Siap. Sama Isan, sama Pak Iris. Besok Pak Iris mau ke sini. Oh besok. Besok hari Jumat Pak Iris mau ke sini. Hari sekarang udah berangkat nih, udah berangkat dari Ciamis. Sekarang udah sampai kurang lebih sampai di Sumedang, mungkin besok kita bisa ngobrol. Besok ada acara Isan? Jam berapa ya? Jam siang lah, udah Jumat lah. Nah, bisa. Kita main ke tempat kita lah. Ke sesuatu tempat tapi bukan di Pila. Gitu. Tempat yang lain nanti dikontak dikasih tahu. Siap. Oke, nah itu sedikit cerita ya bagi teman-teman. Aroni itu pernah ceritanya itu udah lama, tahun berapanya? Dan memang nggak spesifik ngobrol nyerita gitunya. Jadi beliau sedang nyerita, langgang nguping. Jadi beliau itu istilah nama ada sesuatu dengan karena memang kecerobohan, mungkin terlalu percaya waktu 10 tahun yang lalu ya, 10 tahun yang lalu akhirnya membuat dia secara finansial rugi lah. Rugi sekali 10 tahun yang lalu itu. Dengan nominal angka yang amazing pisan itu ekstrim lah. Angka nominal yang ekstrim itu. Alhamdulillah beliau melewati fase itu dan sehingga sekarang beliau luar biasa. Gurunya guru lah ya, beda cerita lah. Nah, bahasa ini mah mulai tung-tungnya luar biasa. Guruna guru gitu nya, beliau bangkit, beliau bertransformasi sehingga 10 tahun kemudian menjadi seorang trainer, instruktur, master instruktur dan menjadikan guru kita semua. Luar biasa. Kalau ini terima kasih ilmunya, terima kasih juga bimbingannya selama ini gitu. Asik, kan. Betul. Nanti kita ketemu lagi kan ini. Siap, luar biasa. Tapi gini ya, dulu kan Aroni itu sebut saja mungkin hampir sekitar 100-an. Angka puluhan juta lah, puluhan juta. Aisan juga sama? Ya, kurang lebih segitu. Kurang lebih? Ekstrim. Oke. Jadi Aisan ini kesebut kemusibahan dengan nominal angka yang seperti itu. Ya. Oke. Itu ekstrim loh. Walaupun saya nggak tahu jumlah nominalnya berapa, cuman itu ekstrim loh. Bingung loh itu. Kalau di total memang besar. Hampir mendekati 100. Hampir mendekati 100. Oke. Terakhir kegiatan itu kita di SMA di daerah sekitaran Bandung. Sama Adian. Oh iya. Adian. Bang JB. Bener Bang JB. Ajib. Bang JB Adian yang ada di daerah Cicalengka. Halo, apa kabarnya? Ketemu dengan waktu itu kan janjian sama gini-gini. Pagi-pagi enggak, acara itu kosong. Berangkat Cicalengka gitu. Serius loh, berangkat Cicalengka. Waktu itu memang nggak ada kegiatan. Berangkat Cicalengka, ngobrol-ngobrol ngisi kegiatan di sekolah. Dan itu kita makan di Adian. Kemudian langsung kita bersanding ke rumahnya Bang JB. Ngobrol panjang lebar. Udah itu pulang. Malam itu sekitar jam 9-10 lah.
Las weh. Itu terakhir ketemu dengan Aisan. Setahun yang lalu kurang lebih. Mungkin? Ada setahunnya. Ya sebut aja 2019. Kita ngisi guru saya juga, Kang Langga juga udah bareng-bareng juga kita ngisi beberapa sekolah ya Kang Langga ya. Ya. Di sekolah Sumedang, di Man satu Sumedang juga Cimalaka ya. Terus Bandung juga yang nggak collab sama Kang Langga ya alhamdulillah juga dapat ilmu dari beliau. Saya coba memberikan ini di Garut. Dan insya Allah nanti sempat di Malangbong. Insya Allah kedepannya sebetulnya ini ada proyek besar sebetulnya. Siap. Dari kemarin saya minta juga sama Mas Roni juga. Udah ada kontak. Jadi selama ini udah main di belakang berarti. Udah ada sama Mas Roni doang tapi Mas Roni doang. Yang memang mungkin tahu segala rahasia saya gitu seperti apa gitu kan seperti itu. Sebetulnya kemarin juga di Jawa Timur itu ya alhamdulillahnya hikmahnya saya dapat link, dapat channel yang mana ini bisa menjadi suatu proyek besar nanti di kemudian hari karena memang cita-cita saya memang pengen jadi trainer, motivator gitu kan, yang bisa memberikan semangat hidup, motivasi buat orang lain gitu kan di acara-acara besar gitu kan seperti itu. Dan memang ini ada jalannya nanti kita bicarakan di belakang layar mungkin nanti kamu seperti itu. Jadi kan tadi Aisan bilang bahwa rahasia Aisan ada Aroni. Oke, tapi tenang, rahasia Aronnya di Langga. Jadi kemana memang jadi lancet gitu Aroni. Jadi kita banyak ngobrol apalah istilah nama sejarahna perjuangan Nana sama Aroni. Jadi kita itu orang-orang yang ada yang berjuang dari nol, ada yang berjuang dari minus untuk menjadi seseorang yang luar biasa. Karena di pekerjaan kita dituntut sebut saja sempurna. Artinya maknya lah seorang hipno kieu maknya gitu, maknya kieu, maknya nunggu diajar NLP gitu, maknya nunggu diajar hipno gitu. Tapi kan we are human gitu. Kita juga butuh teman juga, kita butuh manusia yang lain juga. Jadi luar biasa Aisan. Iya. Siap. Terima kasih Langga. Jadi oke ini mungkin Aisan. Ya. Untuk orang yang telah merugikan Aisan, apa ada yang ingin saya sampaikan nggak? Sebetulnya apa ya? Bingung juga saya. Karena kondisi sekarang itu saya udah tenang, udah tinggal menjalani hidup ke depan. Ya saya hanya bisa mendoakan, mendoakan buat kebaikan beliau, buat kebaikan semuanya gitu kan. Ingat-ingat ada akhirat. Itu aja. Siap. Untuk orang-orang yang memang jadi Aisan korban, mereka juga korban. Ya. Ada yang ingin Aisan sampaikan? Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya gitu kan kepada semua pihak yang memang ini bukan suatu hal yang diinginkan gitu kan. Ini memang suatu hal kemusibahan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insya Allah saya tidak akan lepas dari tanggung jawab. Saya untuk sementara waktu hanya bisa memohon maaf yang sebesar-besarnya terlebih dahulu seperti itu. Siap, luar biasa Aisan. Dan istilah nama itulah biasa sekali Aisan ya. Aku mah aja perjuangan loh. Ya. Jadi ya tetap kita yang doakan terbaik buat Aisan, buat teman-teman yang menjadi korban juga. Kita saling tanggung jawab. Aisan tidak akan mangkir. Aisan akan menghadapi segala resiko, segala tantangan. Namun mohon kita saling menguatkan. Artinya dalam artian Aisan juga butuh proses. Jadi mohon maaf mungkin kalau ada pihak-pihak yang ingin mensegerakan. Artinya menuntut untuk segera. Aisan akan bertanggung jawab sampai ke nominal terkecil pun. Oke, luar biasa Aisan. Aisan, waktu memang durasi. Pasti ngobrol mah lebih dari ini, cuman memang karena durasi. Betul. Karena maksimal tuh 40 menit, sekarang udah hampir 40 menit. Udah 35 mau ke 40 menit. Jadi mungkin kita akhiri untuk sesi ini.
Oh iya, teman-teman ya, Aisan ini sekarang alhamdulillah baru lahir anak ketiga ya. Ya. Oke, minta doanya luar juga. biasa. Namanya siapa? Namanya Sofia Nahlatus Sakinah Mubarok. Oke, Perempuan ya. luar biasa, alhamdulillah. Baru 2 minggu mungkin sekarang. Baru 2 minggu. Berarti ketiga ya? Anak ketiga. Dari istri pertama? Si pertama Oke. tadi ya. Acan kedua kati lo pakai deh. Tunggu beja-beja kena. Kan layar. Oke, buat istrinya Aisan, Bang sendiri belum tahu lah. Memang jadi Aisan itu cuman tahu namanya saja. Alamatnya baru tahu sekarang, istrinya nggak tahu, orang barusan juga mamahnya baru kenal, paling mungkin Ilham. Cuman buat istri Aisan tetap semangat, tetap luar biasa. Segala sesuatu pasti ada hikmah. Ya. Dan yang paling mahal itu adalah ketika kita tahu hikmahnya itu apa. Iya, Itu luar biasa. Aisan ada yang ingin sampaikan lagi terakhir mungkin? Buat rekan-rekan yang sedang dalam kondisi seperti Aisan, apa yang ingin Aisan sampaikan? Buat rekan-rekan yang sedang diberikan ujian, cobaan, jangan berputus asa karena itu Selalu kan ada tidak diperbolehkan berputus asa karena tetap ada harapan ke depannya. Lamun cek Kartini teh mas habis Gelap terbitlah terang gitu kan, seperti itu. Pasti aya jalana ke depannya. Tinggal bagaimana kita memanage pikiran kita, memanage hati kita, memanage orang-orang yang ada di sekitar kita supaya bisa menemukan solusi bagi masalah-masalah yang menimpa diri kita. Luar biasa. Aisan, thank you. Siap. Luar biasa, hatur nuhun pisan. Sami-sami kalau enggak. Jadi hari ini kita banyak belajar sekali. Salah satunya itu dari Aisan. Itu luar biasa sekali. Banyak ilmu, banyak pengalaman yang bisa kita jadikan bahan renungan, bahan refleksi, bahan transformasi diri agar bisa menjadi orang yang lebih luar biasa lagi. Siap. Oke Aisan, thank you. Sama-sama. Hatur nuhun pisan. Teman-teman terima kasih telah menonton. See you di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah.